Teman-teman semua. Gerah banget ya. Betul. Oke. Apa ya? Mungkin pembukaan pada video kali ini adalah ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kebaikan itu tidak perlu ditunjukkan, tapi harusnya dilakukan. Dan juga perlu diingat kalau itu bukan dilakukan hanya demi sekian atau demi sehari 2 hari, tapi harus berkelanjutan, yaitu konsisten dan juga terus menerus, continue, tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita harus bisa untuk saling memahami dan juga saling mengasihi, bukan saling membenci atau saling menjauhi. Karena biasanya yang begitu adalah orang yang tidak mampu untuk membuka diri, sehingga menutup dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya yang paling kesulitan, merasa bahwa yang paling susah, dan juga dia tidak bisa untuk tidak membuli pada dirinya sendiri. Padahal yang kita tahu adalah membuli itu pasti menyakiti ya, tapi aneh gitu teman-teman, selalu gitu ya, ngopi, nongkrong, ngerokok sampai berjam-jam di malam hari, itu kan artinya menyakiti diri ya. Daripada hal lebih baik mengikuti kajian atau ikut mendengarkan tadarusan di masjid atau membaca buku atau sesuatu yang lebih positif lagi, biar masa depannya lebih terbuka lagi, lebih cerah lagi, dan juga masa depannya lebih ke arah yang panjang gitu, bukan hanya bersifat sementara. Karena entah kenapa setelah berbagai banyaknya pengalaman, kejadian, juga situasi yang sudah terjadi ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang mengingatkan gue betapa pelajaran itu bukan hanya diambil dari ketika sekolah, tapi diambil ketika kamu mampu untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar benar, mana yang benar-benar salah. Dan juga itu membutuhkan suatu proposisi, opini, argumentasi, dan juga pengumpulan kesimpulan yang benar sesuai data fakta, sehingga tidak ada ruang untuk berimajinasi semata. Karena apa teman-teman? Karena jikalau kamu kurangnya informasi atau sesuatu, kamu menyimpulkan sesuatu yang salah. Contohnya ada orang yang kelihatannya lesu, lemas, dan juga dia itu ngerasa kayak kurang kepercayaan diri. Dari sudut pandang kita, pasti ketika kita menyapa dia, kita ngerasa kayak diabaikan, kita ngerasa kayak direndahin atau kita tidak dianggap. Padahal sebenarnya dia sangat ingin menyapa, sangat ingin melakukan sesuatu, namun dia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Nah, pemikiran seperti itu hanya bisa dipahami ketika kita sudah belajar psikologis, yang dimana mendalami setiap kepribadian seseorang. Kalau dia pendiam, pastinya dia memiliki banyak sekali kehidupan di dalam pikiran. Kalau dia ceria, pastinya dia membutuhkan perhatian karena tidak mampu untuk mendapatkannya di saat dia sendirian. Dan juga ketika sendirian, dia malah melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya. Mau itu menyalahkan diri sendiri terus menerus, boleh. Sebenarnya menyalahkan diri sendiri boleh banget, menyalahkan siapapun boleh, tapi harus ada perkembangan secara berlebihan, bukan hanya penyesalan secara berlebihan. Itu nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena sesuatu itu jikalau hanya menurunkan, pasti tidak akan menaikkan. Nggak akan ada dua standar yang saling beriringan dan juga sama selalu berkelanjutan. Nggak ada teman-teman, ya nggak ada, sumpah. Kalau semisal nih ya, lu berbuat kejahatan, lu bilang ini setengah kejahatan setengah kebaikan, nggak ada. Itu namanya kejahatan. Nggak ada kejahatan berbarengan dengan kebaikan. Masa ya lu mau nyuri tapi lu mau ngasih uang curiannya, kecuali lu nya nggak mampu dan juga lu berkeinginan untuk memberikan sesuatu, tapi tetap saja itu tidak dianjurkan dan tidak boleh. Masa iya, aneh aja gitu. Kalau ingin memberikan sesuatu, pastinya tidak ingin menyuri dari orangnya. Kalau ingin membantu orang tersebut, pastinya tidak akan menyakiti orang tersebut. Nggak ada sesuatu yang berlawanan jenis itu dianggapnya berkembang pada kebaikan gitu. Yang ada itu hanyalah keburukan. Apalagi kalau semisal lu rajin sholat tapi rajin juga bermaksiat, artinya sholat nggak ada, hanya semacam praktek biasa, nggak masuk ke dalam komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan. Nggak ada keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Gue pun juga baru tersadar ketika sudah lama tidak membaca Quran setelah 7 hari ya lebaran biasa gitu ya, setelah hari libur gitu ya. Yang tadinya sering rajin tadarusan waktu bulan Ramadan, ketika udah bulan Ramadan enggak lagi, kembali ke kebiasaan buruk, susah banget untuk mencegahnya gitu ya. Apalagi setelah lebaran, puasa 6 Syawal, banyak sekali godaan yang mungkin wajar karena memang itu adalah puasa yang ganjarnya adalah 6 tahun.
dalam 6 hari. Alhamdulillah gue berhasil menepati, bukan ingin memamerkan diri atau untuk ria, tapi ini adalah sebuah cerita yang dimana berdasarkan pengalaman di dunia nyata, yang dimana cobaannya itu berupa jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan dimakan-makan atau pesta-pesta, party-party, bermain-main, dan juga banyak sekali kue Ramadan atau kue lebaran di hari 6 hari setelah lebaran itu. Pokoknya banyak sekali sesuatu yang dilewatkan, namun baru bisa didapatkan setelah bersabar selama 6 hari, dan juga itu membuatkan tekad semakin menguatkan diri agar kembali kepada jalan yang suci walaupun bukan di bulan yang suci. Karena teman-teman, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh makna dan juga lingkungan yang saling mendukung kita. Ibaratnya walaupun banyak orang-orang yang tidak mampu untuk memanfaatkan bulan Ramadan, orang-orang yang tidak mampu untuk menghargai bulan Ramadan, mereka malah makan atau malah ngopi atau sesuatu yang tidak bermanfaat lagi, yang kehilangan pahalanya dan menyanyiakan bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini sangat mendukung ketika kamu mampu untuk menghargainya. Bulan Ramadan ini mirip kayak orang gitu teman-teman, mirip kayak orang yang kamu sayang ketika sudah lama tidak bertemu, dan ketika ketemu rasanya ingin sekali untuk berdekatan, ingin sekali untuk membacakan sesuatu, ingin sekali untuk menceritakan keluh kesah. Juga itu gue lakuin, namun sayang 1000 sayang gue hanya melakukan ketika hanya detik-detik akhir baru tersadar ketika sudah kehilangan, dan itu benar-benar sekali menyedihkan. Karena gini teman-teman semua, quotes ini mungkin udah gue sampaikan kepada kakak kelas atau kepada teman-teman, tapi ini benar-benar ngerasa relatable gitu kepada bulan Ramadan. Janganlah menghargai sesuatu ketika kamu sudah kehilangan, karena itu menyedihkan. Hargailah sekarang mumpung masih ada harapan dan juga masih ada kesempatan. Jangan sampai sudah kehilangan. Oke, dan itu entah kenapa seperti kata-kata biasa namun memiliki makna yang begitu dalam itu ya. Itu emang Prof atau quotes dari Prof Kalimasada sih, makanya dalam banget itu, berbijaksana. Lebih baik kebosanan daripada kehilangan. Ya teman-teman semua, setelah cerita, setelah banyak sekali pengalaman yang sudah dilewatkan, gue pun niatnya ingin panjang lagi ya, seperti 1 jam 2 jam, namun nyatanya itu tidak mampu untuk mengembalikan sebuah fakta bahwa gue telah menyanyiakan waktu yang sudah gue lewatkan begitu saja, yang dimana gue tadi ingin bisa handstand, ingin bisa push up, ingin bisa menjadi kekar atau sesuatu, namun nyatanya tidak ada yang tercapai. Namun gue masih bersyukur karena diri gue masih diberi kesempatan di waktu yang sekarang. Gue keinginan untuk tahun yang akan datang adalah, atau ingin memulai hari besok kan sekolah ya, ingin memulai hari dengan mindset yaitu tidak ketakutan melewati masa depan dan tidak dibayang-bayang oleh masa lalu, sehingga tidak mengkhawatirkan masa sekarang, dan juga bisa hidup di dalam kenyamanan dan juga keberanian, bisa keluar dari zona nyaman untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang mampu bisa mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh situasi tertentu, tapi bisa melihat sebuah peluang, bisa melihat sebuah celah, tidak terkurung oleh masa lalu dan juga tidak ditakuti oleh masa depan, dan tidak dikhawatirkan oleh kejadian yang sudah terjadi sekarang. See you next time. Kita akan bertemu lagi di suatu konten-konten berikutnya yang semoga aja kalian semua gak bosan-bosan, dan juga gue gak bosan-bosan untuk bikin konten, karena sejatinya manusia itu adalah selalu memperbaiki apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Mau sekecil apapun kesalahan, mari kita bahas, dan mau sebesar apapun kebenaran, pastinya akan ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak baik-baik saja. See you next time, bye-bye.